Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Pak mahasiswa praktikum kan dari Universitas Jember. Saya dari jurusan kesejahteraan sosial, Pak. Ini kan kemarin kita ada praktikum analisis kebijakan sosial. Jadi untuk kebijakan yang kita analisis yaitu kebijakan dari Kemenkes tentang desa siaga yang dijalankan di Dinkes Jember ya, Pak. Hmm, Berarti sudah semester terakhir ini ya Mas Mbak. Iya ini Pak, ini semester 7 ini udah jalan 7 ini. Berarti sudah menyusun skripsi ini berarti. Iya Pak, ini baru mulai ngerjakan skripsi juga. Oh iya. Kalau boleh tahu jenengan di bagian apa Pak ini nggih? Ya ini sudah agak berputar Mas. Kalau sekarang saya berada di bagian humas. Oh, Mas. Ya, Kalau dulu berarti ikut ini juga Pak di desa siaganya. ya dulu juga sudah mengikuti sosialisasi tentang desa siaga ini. Ya sudah keliling. Hmm. Kalau kebijakan ini udah lama Pak ya kalau untuk desa siaganya ini kebijakannya. Ya sebenarnya sudah lama. Ya kurang lebih sekitar tahun 2013 mungkin tuh. Oh, lumayan lama berarti Pak. Ya lumayan sudah agak lama. Hmm. Kalau dulu sama sekarang itu bedanya apa? Misalnya dari pelaksanaannya kebijakannya dulu atau sekarang itu bedanya gimana, Pak? Ya gini Mas, ya sebenarnya antara dulu dengan sekarang itu sebenarnya masih sama. Mungkin karena sudah terlalu lama sehingga kelihatannya kurang berjalan kegiatan ini. Gitu, Pak. Ya. Kalau untuk dari pelaksanaannya itu dari Dinas Kesehatan sendiri, Pak ya ini. Dari dulu misalnya dari awal kebijakan ini dibuat itu langsung pelaksanaannya dari Dinas Kesehatan ya. Ya, ya iya Mas, karena tentang desa siaga ini kan ketetapan Menteri Kesehatan. Jadi sudah otomatis ini kan wilayah kita yang melaksanakannya. Hmm. Kalau misalnya untuk ngerumuskan implementasinya gimana Pak ya? Misalnya dari Dinkes sendiri kan. Misalnya kan setiap instansi kan beda-beda Pak caranya. Kalau dari Dinkes sendiri gimana Pak ya? Ya ini kita tergantung Mas. Jadi tergantung tentang kebijakannya. Kalau kita sebagai pelaksana saja, ya kita hanya menerima arahan dan informasi tentang kebijakan dan kita harus memahami dulu sebelum merumuskan ke kelompok-kelompok sasaran atau pihak-pihak yang terkait yang akan kita jangkau. Terus kalau caranya gimana Pak? Misalnya sama anunya itu, Pak? Untuk pelaksanaannya caranya dari Dinkesnya sendiri gimana? Ya, biasanya begini caranya. Dari pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan itu biasanya dikumpulkan dulu untuk diberi sosialisasi, penjelasan untuk menyamakan pemahaman tentang apa maksud dan tujuan dari kebijakan itu. Gitu. Kan biasanya kalau implementasi kan yang paling susah ya kalau dari proses kebijakannya. Kalau misalnya selama dulu jenengan pas melaksanakan implementasinya itu apa kendala-kendalanya gimana Pak ya kalau untuk pas pelaksanaannya? Ya, kendala-kendalanya sebenarnya kalau memang kita pelajari betul itu tidak begitu banyak kendala. Yang penting kita harus sungguh-sungguh dan harus teliti di dalam melaksanakan program ini sehingga pihak-pihak terkait tadi harus betul-betul tahu apa yang akan kita tuju nanti sehingga pihak-pihak terkait itu nanti lebih lancar, lebih jelas, lebih paham untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
Itu antara lain Mas untuk Kalau kebijakan. kalau untuk misalnya kendala-kendala yang besar gitu belum pernah ada Pak ya kalau selama pelaksanaan implementasinya dengan Ya selama ini belum ada kendala-kendala yang besar karena insya Allah program ini bisa terjangkau sebenarnya asalkan kita sungguh-sungguh dan tentu kita sudah harus aktif dengan pihak-pihak terkait yang akan kita tuju sasarannya itu. kalau misalnya di lapangan kan biasanya ada kendalanya itu yang susah kan partisipasi masyarakat Pak ya. Kalau jenengan dulu untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat gimana Pak ya? Atau untuk caranya agar masyarakat itu pasif jadi kita ada cara misalnya cara jenengan gimana Pak dulu? Ya sudah berang tentu kita harus memberi contoh yang lebih dulu. Jadi misalnya baru kita memberi sosialisasi saja, kita harus pertama paham dan misalnya pihak-pihak terkait yang akan kita undang itu misalnya kita sebagai pelaksana ya pertama harus paham lebih dulu dan juga di dalam pelaksanaannya misalnya pihak-pihak terkait sudah datang kita sudah siap, jadi siap untuk memberikan hal-hal yang perlu kita tuju tadi untuk memberikan kebijakan itu antara lain Hmm, ya. jadi tetap kalau hubungan misalnya dengan stakeholder kayak RT, RW, kelurah gitu tetap di anu Pak ya tetap harus harus ada itu ya misalnya dalam untuk menumbuhkan partisipasinya gitu. Oh iya itu harus, jadi biasanya ya lewat stakeholder itu mungkin dari Pak RT, Pak RW, ustadz-ustadznya atau Pak Lurah. Ya, karena biasanya masyarakat akan lebih mendengar bila didahului dari stakeholdernya itu. Seperti itu. Ya itu kira-kira gambarannya seperti itu Mas, kira-kira pelaksanaan kebijakan. Hmm, mungkin untuk awal eh, saya mau tanya-tanya lagi dulu Pak. Ini masih kayak tahap perkenalan dulu Pak. Perkenalan juga saya baru terjun untuk praktikum ini ke jenengan. Jadi biar jenengan juga tahu kalau ada yang praktikum di Dinkes ini juga. Jadi ini sekalian perkenalan juga Pak. Saya kan juga baru ini di Dinkes ke Dinkes juga untuk eh, nganalisis kebijakan juga baru ini gitu. Jadi nanti juga untuk kedepannya mohon bimbingannya dari jenengan juga arahnya juga bantuannya juga. Oh ya ya Mas ya, karena ini juga yang pertama Anda mempunyai program untuk penelitian ini juga kepingin sukses, kami mempunyai program ini untuk sukses juga, maka insya Allah kami sewaktu-waktu siap untuk dimintai bantuan tentang hal ini. Nah, mungkin lain waktu nanti bisa Anda menghubungi kami atau mungkin datang ke kantor kami untuk melanjutkan dari pelaksanaan tersebut. Kiranya itu dan mudah-mudahan dari sedikit informasi yang dapat kami sampaikan itu bisa membantu program Anda dalam rangka untuk kuliah Anda sehingga nanti lebih sukses di dalam menyusun skripsi Anda. Dan kami juga begitu karena juga baru ya pertama kali manakala kami menerima Anda di kantor kami, misalnya kurang hal-hal yang berkenan di hati Anda ya kami atas nama dari kantor Dinkes kami nanti mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Lain kali insya Allah kesini lagi kami siap untuk membantu Anda. Untuk dulu Pak ya. Oke. Eh,
Makasih bantuannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.